Oke. Ada paling tidak 8 hak responden yang perlu kita, respect ataupun kita hormati dan juga bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Yang pertama waktu, karena survei ini akan memakan waktu responden. Maka waktu responden itu yang kita pertama harus jadikan pertimbangan untuk kita hormati. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Yang pertama, yang tahap awalnya adalah memberikan waktu kepada responden untuk memutuskan berpartisipasi atau tidak. Artinya memberikan waktu yang cukup untuk responden untuk memutuskan aja, mau atau bersedia atau berkenan berpartisipasi atau tidak, itu yang pertama yang kita harus, jadikan, kita aplikasikan dalam respect terhadap waktu responden. Yang kedua nanti terkait waktu juga, kita juga berikan waktu yang cukup untuk bagi responden untuk menyelesaikan, survei atau merespon setiap, kuesioner yang diberikan. Jadi, untuk waktu kita berikan waktu 3 hari kepada responden untuk memutuskan. Adapun untuk menyelesaikan survei ini terdiri nanti ada ininya, survei ini cukup cukup panjang. Jadi kalau diselesaikan sekaligus kurang lebih 30 menit waktu yang dibutuhkan. Kalau untuk penyelesaian, itu responden diberikan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan. Jadi tidak tidak mesti harus diselesaikan dalam satu waktu, namun memang, eee, pesan ataupun rekomendasinya agar diselesaikan sekali waktu. Tapi tidak wajib diselesaikan sekali waktu, sesuai dengan ketersediaan waktu para responden. Nah, itu waktu yang pertama. Kedua, penolakan. Jadi responden berhak menolak. Jadi menolak mengisi kuesioner. Kemudian yang ketiga, informasi. Artinya responden juga mendapatkan informasi yang cukup terkait penelitian. Oleh karena itu, sebelum nanti memasuki lembar survei, itu nanti ada yang disebut dengan lembar informasi peserta survei. Itu adalah isi dari informasi yang terkait penelitian dan termasuk juga, hak-hak responden di situ juga diberikan informasi. Jadi ada informasi. Jadi di awal atau sebelum mengisi atau menjawab pertanyaan itu ada informasi yang dapat dibaca oleh responden sebelum menjawab. Kemudian informasi risiko juga. Risiko apa yang kemungkinan muncul? Nah, tadi di awal disebutkan bahwasanya resiko kita dalam survei online ini sangat minim. Resiko yang mungkin akan muncul adalah resiko lelah karena berhadapan mungkin di smartphone dalam waktu yang cukup lama, 30 menit ataupun mungkin ada yang lebih tergantung, dari kecepatan, respon dari masing-masing responden. Nah, itu kemungkinan itu resiko kelelahan atau keletihan itu ada dan itu juga disampaikan di lembar informasi bagi peserta survei. Kemudian info manfaat. Manfaat apa yang dapat diterima oleh para responden dalam penelitian ini juga diberikan informasi tersebut. Nah, meskipun dalam penelitian ini ataupun dalam survei ini para responden tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Ada mungkin di survei yang lain, ada responden yang mendapatkan, manfaat secara finansial, mungkin manfaat yang lain, tapi dalam survei ini ataupun dalam kebanyakan survei, manfaat secara langsung ini sangat minim, bahkan tidak ada yang diterima oleh para responden, kecuali kecuali manfaat kontribusi dalam, pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada mungkin, tapi tidak semua responden akan mendapatkan, manfaatnya itu dalam survei kali ini, di juga diaplikasikan dalam survei-survei yang lain itu adalah undian ataupun door prize ataupun yes, seperti itu untuk 100 orang yang beruntung.
Nanti akan kita bagi per wilayah, berapa orang kita jatah, mungkin 2 ataupun berapa nanti kita akan coba lihat, di masing-masing, wilayahnya. Kemudian ada kejelasan biaya. Kejelasan biaya ini adalah hak responden untuk mendapatkan penjelasan biaya yang mungkin akan timbul atau mungkin akan dikeluarkan. Jadi karena biaya, ini mungkin ada yang ditanggung oleh para tim peneliti atau tim survei ataupun oleh responden misalkan. Kalau responden itu kita undang ke suatu tempat, berkumpul di sana, nah itu mereka perlu ada kejelasan biaya, apakah biaya transportasi dari tempat tinggal ke tempat penyelenggaraan survei itu apakah diganti atau bagaimana, apakah disediakan transportasi dalam bentuk kendaraan, bis, dan lain sebagainya. Nah, dalam survei kita, karena survei ini sifatnya online, jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh eh, responden, kecuali responden harus terkoneksi dengan internet, yang mana ini sudah umum di wilayah-wilayah kita, semua jaringan sudah ada koneksi internetnya. Dan tidak dibutuhkan, bandwidth yang besar untuk menjawab. Ini seperti kita online dengan WhatsApp dan media sosial lainnya. Nah, jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan yang harus dikeluarkan ataupun tidak ada biaya yang diganti oleh, eee, oleh peneliti ataupun tim survei dalam survei online ini. Yang ketujuh, akses informasi pribadi. Artinya, apabila responden tersebut ingin melihat respon dia yang telah dia berikan, dia mempunyai hak juga untuk melihat itu dan punya hak juga untuk merubahnya. Saya mau merubah, saya salah menjawab yang respon ini, saya ingin rubah. Itu juga bisa merubah dan bisa langsung menghubungi, peneliti dalam hal ini. Kontak detail, yang terakhir hak kontak detail atau informasi terkait kontak detail. Jadi responden akan memiliki informasi kontak detail peneliti saya, eee, dan kontak-kontak detail yang lainnya di pihak universitas ataupun pembimbing, mereka mempunyai hak untuk kontak detail dan mereka juga paling tidak ada kontak detail yang mereka tahu adalah teman-teman tim survei itu sendiri karena yang berhubungan langsung dengan para calon responden dan mereka punya kontak detail peneliti untuk mungkin menanyakan beberapa hal yang mungkin kurang jelas ataupun juga pertanyaan lanjutan dari penelitian ini.